apabila SD Fahribi Akhira. In the third reception work is delivered by the leader of regional office of the leading ministry in North Province, Dr. Amar Manaf MSI. Time and place are yours. Sekarang kita lanjut kepada kata-kata sambutan ketiga oleh Wakil Kemenak Provinsi Maluku Utara, Dr. Amar Manaf MSI. Kepada beliau dipersilakan dengan penuh hormat. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi mawala. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Pesantren Al Khairat Salafiyah Sasa. Yang kami hormati PLH Pondok Pesantren Maluku Utara, Pak Kasubag TU Kota Ternate yang wakili Pak Kandepak, Kasih Pendidikan Agama Keagamaan Kota Ternate dan seluruh staf yang hadir, para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Al Khairat Sasa yang saya hormati, para guru, ustadz dan ustazah, Bapak Ibu, para orang tua santri yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang mukanya begitu bersinar, bercahaya, ganteng, nampak punya masa depan yang bagus, yang saya cintai. Nah, ini modal masa depan sudah ada di tangan ini. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, banyak hal yang kita sudah dengar dari pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al Khairat Sasa maupun pelaksana tugas Pondok Pesantren Maluku Utara. Memang membangun Al Khairat ini butuh sabar, tetapi membangun Al Khairat ini tidak butuh waktu panjang memperoleh keberhasilan. Ada saja bantuan-bantuan datang untuk bantu Al Khairat, sehingga membutuhkan kesabaran, karena ini membangun agama tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh sabar yang tinggi, tantangannya berat sekali. Saya punya pengalaman bersama masih di dunia perencanaan. Ustadz Gani itu seenaknya bangun Al Khairat, tapi tidak pernah urus pembangunannya. Gayanya Ustadz Gani itu beberapa Amar, ini itu Al Khairat. Siap Ustadz. Nah, bermodalkan Kasubag perencanaan karena ikut mendesain anggaran tiap tahun. Saya coba plot anggaran bantu Al Khairat, sampai dipastikan seluruh titik Al Khairat itu disentuh Kementerian Agama. Mulai dari Ternate, Tidore, Bacan, Obi, Sanana, dan sebagainya. Nah, saat jadi kepala bidang pendidikan Islam bersama Pak Man, saya bilang Pak Man waktu itu, siapapun nanti jadi kepala bidang pasti sama kebijakannya.
Mumpung masih kesempatan diberi kepala bina dan bapak kepala sesi pondok pesantren, yuk kita urus aliran. Jadi kan ada larangan tidak boleh bantuan itu 2 tahun berturut-turut. Saya bilang paman begini caranya. Kalau mau bantu aliran tahun ini pakai dana kanwil. Tahun depan bapak berjuang pusat untuk masuk lagi di aliran. 2 tahun berturut-turut tapi tidak boleh satu sumber. Nah gitu. Cara nakalnya itu. Nah, alhamdulillah bersama almarhum wali kota waktu itu Pak siapa? Pak bukan Samsir, yang kemudian Kementerian Agama ikut mendorong berbagai hal dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang saya kira masih kurang tapi sudah lumayan bagus Kalumpang itu. Nah sekarang ini bagaimana kita harus membangun Sasak, karena ini hal menarik buat Al-Khairat Sasak, mengembalikan jati diri Al-Khairat gitu. Mengembalikan apa yang dikehendaki oleh guru tua, bahwa anak Al-Khairat itu harus bisa baca gundul begitu. Nah, kemudian melahirkan yang namanya Pondok Pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah ini mewajibkan hanya 6 bidang studi umum, selebihnya itu mengembangkan agama. Tetapi ingin saya sampaikan, 6 bidang studi itu jumlah jamnya diatur pondok pesantren begitu. Yang penting diberlakukan karena itu menopang masa depan anak. Tapi jamnya diatur oleh masing-masing pondok pesantren. Bisa jadi 6 bidang studi itu belajar 2 hari selesai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu mendalami kitab gundul, mendalami hadis, tafsir, fikih seperti yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren. Nah, gitu. Memang harus anak-anak dibekali dengan matematika penting, IPA penting, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Karena itu modal pengembangan dakwah ke depan. Artinya satu saat kita dapatkan sekian anak-anak ini, satu saat ada yang bisa menjadi ustadz, menjadi kiai, dakwah di mana-mana, tapi mereka juga ditopang dengan pengetahuan umum. Nah gitu, supaya satu kali ketika bisa jadi sekian banyak anak-anak ini ada yang jadi insinyur, bikin pesawat terbang, atau mau jadi ahli apa yang lain, tapi kemudian bisa kita gundul, bisa ceramah di mana-mana begitu. Nah ini penting. Lagi. Saat ini kan insinyur tapi ngaji tidak jelas, ahli tambang tapi tidak tahu ngaji. Nah ke depan kita itu mengembangkan ahli tambang, insinyur, tapi kita gundul gak beres melalui pengembangan pondok pesantren Salafiyah gitu. Nah, jadi apa yang dipilihkan pemerintah untuk masuk di pondok pesantren Salafiyah itu terbatas. Karena ada 6 bidang studi itu oleh pemerintah menganalisis cukup mendukung masa depan anak-anak di kemudian hari, sekalipun lebih dominannya belajar agama. Nah ini orang tua yang hadir juga ini. Tidak usah nanti berpikir anak susah ke depan begitu. Karena ada di dunia ini orang belajar agama jadi orang susah. Yang tidak belajar agama juga, yang tidak belajar agama saya tidak susah. Apalagi belajar agama kok susah. Tidak akan mungkin itu. Nah gitu. Jadi kalau mau bangga anak ke depan itu, anak-anak kita harus memiliki pendidikan agama yang menopang masa depannya. Saya Ustadz sering bilang di madrasah-madrasah orang tua kalau ambil lapor diundang saya bilang anak itu aset kita, aset orang tua, aset masyarakat,
aset bangsa, aset agama. Nah, gitu. Tidak hanya menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan masyarakat, menjadi kebanggaan agama, menjadi kebanggaan negara dan bangsa. Itulah aset anak. Nah, karena itu aset yang Allah berikan ini harus benar-benar dikembangkan dengan benar. Jangan sampai hanya menjadi kebanggaan orang tua sepihak. Untuk apa anak-anak kita sukses dunia, tapi sholat saja tidak, Rabbi firli wali walidayya saja tidak. Lalu untuk apa kita di alam kubur di sana? Jadi saya bilang, masukkan anak belajar di madrasah, di pondok pesantren salafiyah, itu keputusan yang paling tepat. Karena ada dua hal yang akan dikembangkan di pondok pesantren, di madrasah. Mungkin pondok pesantren salafiyah jauh lebih dahsyat lagi. Adalah mental agama anak-anak dan masa depan melalui pengetahuan umumnya. Kita lengkapi kehidupan manusia dengan dua hal tadi. Kalau agamanya bagus, dia jadi orang pintar, karena mungkin bikin bodoh orang. Karena agamanya bagus. Agamanya bagus, tapi pengetahuan umumnya kurang, pasti orang bikin bodoh dia. Dua-dua kita kembangkan, dan itu ada di madrasah dan ada di pondok pesantren salafiyah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Nah, Pak pimpinan pondok, para guru, saya sudah ikuti presentasi terkait dengan pembangunan pondok pesantren salafiyah di Sasa ini. Terlepas saya ini sampai jadi kakanwil karena memang dibesarkan di akhirat. Andaikan saya tidak besar akhirat, tidak akan mungkin jadi kakanwil agama. Berberduli. Nasib saya jadi kakanwil agama ini karena akhirat. Begitu. Dan karena akhirat itu saya pernah bermimpi, Pak Ustaz. Itu gara-gara menyiapkan anggaran 4,6 miliar untuk bangun asrama Kalumpang itu. Selama kurang lebih 4 tahun. Begitu tahun kedua, miliar yang kita bantu. Tidak mungkin sekaligus karena anggarannya besar. Sudah tiap tahun 1 miliar lebih, tiap tahun 1 miliar minimal. Tahun kedua diaudit oleh Inspektorat Jenderal. Begitu audit, ada orang kantor lapor ini Inspektorat. Itu Pak Amar itu seenaknya bikin perencanaan. Aliran dikasih miliar, yang lain cuma 20 juta, 25 juta gitu. Kan laporannya begitu. Saya tahu karena saya mimpi dalam laporan, melapornya begitu. Orangnya melapor, apa lapornya seperti itu. Saya itu bingung, gimana cara menghadapi ini? Tiba-tiba guru tua, guru alerat, ini lewat saja ini. Tengok saya begini, kata guru tua, antum tidak usah takut. Katakan ini perintah Menteri Agama. Ya begitu. Gitu langsung lewat, selesai. Pagi habis sebelum subuh sudah bangun, siapkan segalanya. Besok ini pasti jadi periksa. Tidak akan mungkin guru tua menyerupai setan. Berpikirnya begitu. Besok pukul jam 9 dipanggil. Tapi saya sudah siap. Dikelilingi oleh Inspektorat. Saya di tengah, melihat satu persatu. Nah, terakhir saya siapkan data ini pondok pesantren dibantu-bantu selama 2 tahun berakhir. Berturut-turut. Nah, terakhir tanya, kok alirannya besar sekali? Ada apa? Tanyakan begitu. Iya benar, alirannya besar sekali. Dan itu besar itu ini buat tahun kedua. Ketiga keempat akan sama. Kenapa begitu? Memang mau aliran. Saya bilang iya. Kalau aliran iya. Supaya Bapak tahu, ini perintah Menteri Agama. Kalau Bapak permasalahkan, silakan. Tapi saya akan menyurati Menteri Agama bahwa perintahnya dipermasalahkan ini. Oh, bukan begitu, bukan. Terakhir. Nggak usah lanjut. Saya bilang begitu. Silakan permasalahkan. Saya akan siapkan surat ke Menteri Agama, perintahnya izin silakan. Oh, bukan. Sudah, kita berakhir ya. Kami sudah klarifikasi. Sudah selesai. Kita bubar. Begitu.
Jadi karena memang sudah dikasih ikhtiar oleh guru tua, nggak usah takut, sampaikan saya ini perintah Menteri Agama. Kalau sudah jadi modal, besok saya akan bilang perintah Menteri Agama. Nah, bapak-bapak, ibu semua yang saya hormati, para orang tua ini kan ada 17 orang, Ustaz, yang ujian ini 17, ada orang tuanya 17 orang ini. Kalau bapak dan ibu eksekusi keluar, 300 hadisnya akan hilang. Percaya? 17 orang ini kalau tamat dari sini, bapak ibu eksekusi keluar pondok, 300 hadisnya hilang. Surat-surat Al-Quran yang dihafal hilang. Kalau tidak percaya kita uji. 1 tahun kemudian, 2 sampai 3 tahun. 1 tahun kemudian sudah hilang semua. Kenapa? Karena dia hidup di lingkungan tidak seperti ini lagi. Tidak ada kontrol para guru soal hafalannya, soal pendidikan agamanya. Kalau dia hidup di sini 24 jam, siang malam dikontrol oleh guru. Insya Allah bersabar 6 tahun di sini, bapak ibu memiliki anak yang siap dunia akhirat. Nah, gitu. Nah, karena itu saran saya, lepas sudah selesai ini, Aliyah sudah dibuka. Mereka harus jadi siswa pertama Aliyah Salafiyah Al Khairat di Sasa ini. Ya, yang bersih ini jaga supaya bersih terus. Jangan lagi dikotori dengan hal-hal lain, Bu. Bapak. Nanti kalau kotor sedikit menempel akan tambah kotor lagi. Tambah kotornya banyak. Hadisnya hilang. Al-Quran hafal hilang. Tapi kalau di sini tetap dijaga sebersih terus sampai selesai. Nanti tamat dari sini, bapak ibu punya pilihan sesuai dengan maunya anak. Mau kuliah perguruan tinggi agama, lepas. Di dalam negeri maupun luar negeri, lepas. Saya yakin ini anak-anak kalau sampai tamat aliyah, ikut beasiswa Kementerian Agama, dapat. Pasti dapat itu. Karena persyaratannya telah terpenuhi. Apa persyaratannya? Hafal Al-Quran. Apa persyaratannya? Arab, Inggris harus bisa. Mereka punya. Bisa dapat beasiswa Indonesia maupun ke luar negeri. Ikut seleksi di Kementerian Agama. Nah, gitu. Kalau ada yang mau kuliah umum, lepas. Tidak usah khawatir. Kalau dia kuliah umum, modal agamanya 6 tahun itu sudah sangat kuat untuk menopang menghadapi tantangan ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang punya anak 17 orang ini berharap seperti itu. Saya tidak bermaksud menahan di sini, tapi saya memberi arah ke sana, gitu. Kalau mau anak ini bersih, ya cobalah kita hadirkan di lingkungan yang bersih. Kalau mau sedikit menopang kotor-kotor kemudian banyak, ya silakan. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih. Bapak Ibu guru pimpinan pondok pesantren yang selama ini mengabdikan diri di pondok pesantren Al Khairat. Saya tahu hampir 100 orang atau 100 orang ini bukan anak bapak dan ibu. Ini anaknya orang. Bukan anak bapak dan ibu. Ini anaknya masyarakat. Titip masuk ke sini untuk sebuah masa depan dunia akhirat. Setiap hari bapak dan ibu berkorban melaksanakan tugas membina, mengajar anak-anak yang tercinta ini. Dan ini pun adalah bukan anak-anak kandung bapak dan ibu, anak kandung orang tua. Insya Allah bapak dan ibu guru-guru punya anak akan berpikir hal yang sama.
Tapi dengan menyelamatkan anak orang pada kebaikan, Allah akan menyelamatkan anak kita sendiri. Kira-kira begitu Pak Ustaz ya? Menyelamatkan anak orang untuk sebuah masa depan, Allah akan menyelamatkan anak kita sendiri. Balasan Allah sangat luas dan tidak akan mungkin dijangkau oleh manusia. Karena itu mari bersemangat. Mari kita bantu Pak Kiai terus membangun mengajukan pondok pesantren. Kami juga di Kementerian Agama, Pak Kiai akan siap. Kita akan menopang sedikit demi sedikit supaya satu kali saat sesuai dengan perencanaannya pondok pesantren ini bisa berada pada pemenuhan sarana prasarana. Demi apa? Demi masa depan umat Islam Indonesia. Demi masa depan umat Islam yang ada di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Demikian Bapak Ibu semua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala kalimatihim tauhidiyah. Wa ta'ala Allah wa iyyakum biha.